Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah secara online. Dan tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Di mana penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa boleh kita rasakan. Dan kita saat ini sedang ada di dalam minggu pertama di tahun 2021. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Meskipun di saat-saat yang sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita melalui tahun 2021 ini. Dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Allah kita yang hidup. Mari kita memuji Dia Raja di atas segala raja dan mengucap syukur buat segala pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan atas kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2020, kami boleh melalui semuanya, melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kami bisa tiba di tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, di sepanjang tahun yang baru ini. Biarlah kiranya Tuhan yang sama yang akan menolong kami melalui masa-masa yang sedang kami hadapi saat ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, persekutuan kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa lawatan Allah akan menyertai kami sepanjang hari ini di dalam ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Allah kita yang hidup. Dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Pengorbanan yang telah Dia berikan kepada kita untuk menghidupi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala puji, segala hormat. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan
tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamanya. terbatas ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat
Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus mau memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Langit dan Bumi Bersukacita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Amin. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, mari kita terus memuji nama Tuhan. Dia adalah Allah yang ajaib, Dia adalah Tuhan yang ajaib. Mari kita naikkan pujian ini, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi
kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagi, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, haleluya, Dia adalah Allah yang ajaib. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh ajaib. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mempercayai keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib memberikan kami kehidupan yang baru dan menolong kami di dalam menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, memuji nama-Mu,
bebaskanku. Dalam Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru dalam Yesus. Dalam Yesus sucikan aku. Dalam Yesus bebaskanku. Dalam Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Amin. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu dapat mempermuliakan namamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tanggal 3 Januari adalah minggu pertama kita berada di tahun 2021. Tuhan baik yang telah memelihara kita pada tahun 2020 dan sekarang kita berada di tahun 2021. Dan pada hari ini, pada minggu pertama tahun 2021, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema musim yang baru dan berkat yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita pada hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Seperti mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sudah masuk ke tahun 2021. Baru saja melangkah masuk. Waktu berjalan begitu cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan izinkan saya pada hari ini, di awal tahun ini menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saya pribadi dan Bapak Ibu untuk menjalani tahun ini. Hari ini tanggal 3, waktu akan cepat berlalu, kemudian kita masuk Februari, Maret, dan seterusnya akhirnya selesai lagi tahun 2021. Tapi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya tahun 2021 kita masuk ke musim yang baru dan mengalami berkat Allah. Bagaimana cara kita mengalami berkat Allah di tahun 2021? Pada hari ini, izinkan saya membaca firman Tuhan dari Imamat, pasal 18 ayat 1-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku. Kamu harus berpegang teguh pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan.
Selanjutnya masih dalam Imamat pasal 18 ayat 24 sampai 26 dan ayat 30. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahan kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang teguh pada kewajibanmu terhadap aku. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semua itu. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dicatat dalam kitab Imamat pasal 18 ini, di mana Allah berkata kepada Musa, kasih tahu nih kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Imamat ditulis, isi dari kitab Imamat adalah peraturan-peraturan. Isi dari kitab Imamat adalah peraturan-peraturan untuk mengatur peribadatan, mengatur tata ibadah orang Israel, dan juga mengatur bagaimana cara orang Israel dan imam-imam mendekati Allah. Dan banyak bicara mengenai korban-korban dan peraturan-peraturan. Itu sebabnya kebanyakan orang Kristen tidak suka membaca kitab Imamat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tema utama dari kitab Imamat adalah kudus atau kekudusan. Dengan banyak peraturan-peraturan, aturan-aturan yang ada, dan tata cara beribadah yang Tuhan kehendaki, diatur sedemikian rupa. Itu adalah peraturan untuk manusia supaya manusia berkenan kepada Allah. Cara untuk mendekat kepada Allah, Allah telah memberikan aturannya. Dan bayangkan bahwa peristiwa ini di dalam Imamat pasal 18, ketika Tuhan berbicara kepada Musa dan katakan, Musa sampaikan ini kepada orang Israel. Orang Israel itu masih ada di padang gurun. Mereka belum tiba ke tanah perjanjian. Mereka sudah tinggalkan Mesir, dan mereka sudah tinggalkan Mesir, dan mereka sedang memandang untuk menuju ke tanah perjanjian. Jadi mereka belum sampai. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada orang Israel melalui perantaran Musa, dan ini peringatan yang sangat keras, bicara mengenai masa lalu orang Israel. Masa lalu orang Israel adalah Mesir. Kemudian Tuhan juga bicara mengenai masa depan orang Israel adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan seperti waktu mereka berada di tengah-tengah padang gurun, seperti berada di pertengahan antara Mesir dan dengan tanah perjanjian, Tuhan mengingatkan kepada orang Israel dan mengatakan, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan seperti orang di tanah Mesir di mana kamu tinggal dahulu. Dan janganlah kamu melakukan kekejian yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, kemana kamu akan aku bawa masuk ke dalam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, dalam Imamat pasal 18, Imamat pasal 18, ayat 1-5, kemudian ayat 24-26 dan ayat 30. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Imamat secara keseluruhan, maka Bapak Ibu akan mendapati banyak sekali aturan-aturan di situ yang sangat mengatakan bahwa jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Ini yang dilakukan orang di Mesir, ini yang dilakukan orang di Kanaan, ini kekejian yang dilakukan orang di Kanaan. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Nah Bapak Ibu bisa baca secara komplit apa isi dari Imamat pasal 18. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Imamat pasal 18 ini, Tuhan memberikan perintah bagi orang Israel, perintah untuk memasuki tanah perjanjian dan memperingatkan mengenai bahaya dosa masa lalu. Bahaya dosa masa lalu. Dosa masa lalu yang ada di mana? Di tanah Mesir. Jadi seperti Tuhan mengingatkan mengenai ancaman pengaruh buruk yang bisa dibawa-bawa oleh orang Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan mengenai ancaman pengaruh buruk dari masa lalu dengan dalam Imamat pasal 18 ayat 3 Tuhan mengatakan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di Mesir di mana kamu diam dahulu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi Tuhan mengingatkan kepada orang Israel, pastikan bahwa kamu menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan. Dan mungkin Bapak Ibu,
bahwa orang Israel sendiri telah hidup dalam dosa, hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mengadopsi atau mengikuti kehidupan orang Mesir. Karena mereka berada di Mesir sekitar 400 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pasti pengaruh kekejian, kejahatan. Orang-orang Mesir tidak takut akan Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan, itu pasti berpengaruh kepada orang-orang Israel. Dan Tuhan katakan kepada orang Israel, jangan mengikuti kebiasaan, jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat oleh orang yang ada di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu komentari mengatakan begini, bahwa orang Israel, karena mereka terlalu lama di Mesir sebagai budak, mereka bukan hanya budak secara jasmani, tapi secara mental, secara rohani mereka juga adalah budak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hal orang, Tuhan izinkan orang Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Menurut saya ada dua alasan. Alasan yang pertama, seseorang mengatakan dalam satu komentar mengatakan begini, bahwa sebenarnya dari Mesir sampai ke tanah perjanjian hanya perlu waktu 2 minggu untuk orang Israel sampai di tanah perjanjian. Jadi untuk orang Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian hanya perlu waktu 2 minggu. Tetapi mengapa kemudian waktu itu menjadi 40 tahun, mutar-mutar, melewati banyak penderitaan di padang gurun? Kok seorang ini yang mengatakan ini, yang menulis dalam salah satu komentari mengatakan begini, hanya perlu 2 minggu untuk mengeluarkan orang Israel dan Mesir kembali ke tanah perjanjian, tetapi perlu 40 tahun untuk mengeluarkan keduniawian, mengeluarkan Mesir keluar dari hidup orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, peringatan Tuhan, jangan bawa dosa masa lalu. Jangan bawa pengaruh dari Mesir, tinggalkan. Tinggalkan, jangan bawa pengaruh dosa dari Mesir. Dan supaya orang Israel waktu masuk ke tanah perjanjian, mereka adalah orang yang baru. Memasuki tanah perjanjian, musim yang baru, berkat yang baru bagi mereka. Tetapi berkat yang baru itu mereka tidak bisa alami jika mereka masih hidup sesuai dengan kebiasaan orang-orang Mesir. Tuhan mengingatkan kepada orang Israel, jangan mengikuti kebiasaan orang Mesir. Kiranya kamu menanggalkan semua manusia lamamu, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Mesir, dan mungkin kekejian yang dilakukan oleh orang Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya, kalau saya katakan tadi bahwa mengapa orang Israel harus dibawa mutar-mutar sampai 40 tahun? Yang pertama tadi, saya menyetujui pandangan bahwa perlu waktu 40 tahun untuk mengeluarkan keduniawian, mengeluarkan Mesir keluar dari kehidupan orang Israel. Dan yang kedua, oleh karena 400 tahun sebagai budak, orang Israel mengalami kemerosotan moral. Orang Israel mengalami juga pasti secara fisik juga mereka bukan orang-orang yang sehat. Karena hidup sebagai tenaga paksa yang bekerja keras. Membangun pembangunan yang megah di Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan mengizinkan mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya, kitab yang paling banyak mencatat mujizat, manifestasi kuasa Allah adalah kitab Keluaran. Jadi waktu Allah melakukan banyak mujizat, Bapak Ibu, bagaimana Musa mengulurkan tongkat, kemudian laut Teberau terbelah menjadi 2. Bagaimana Musa memukul gunung batu dan keluar air. Bagaimana orang Israel bangun pagi-pagi, mereka tinggal pungut makanan, mana dan burung puyuh. Mereka melihat bagaimana manifestasi kuasa Allah. Dan selama 40 tahun itulah Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel melalui manifestasi mujizat-mujizat yang diizinkan terjadi selama dalam perjalanan mereka. Dan Tuhan mengingatkan, jangan mengikuti kebiasaan orang-orang Mesir dari tempat di mana kamu dulu hidup. Itu bicara mengenai masa lalu. Kemudian Tuhan juga memberikan perintah bagi bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Dan perintah itu sebenarnya bicara juga mengenai peringatan bahaya dosa di masa depan. Bahaya dosa di masa depan adalah begini Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa
Janganlah kamu melakukan kebiasaan dan kekejian yang dilakukan oleh orang di Kanaan, tempat di mana kamu akan kubawa masuk. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun mereka memang akan masuk ke tanah perjanjian, tapi pada saat itu tanah perjanjian tidak kosong. Ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di tanah perjanjian, dan pasti karena mereka tidak mengenal Allah, maka mereka akan hidup melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengingatkan kepada orang Israel bahwa waktu kamu masuk ke tanah perjanjian, jangan mengikuti kebiasaan, jangan melakukan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari ketiga kita berada di tahun 2021. Mari kita memasuki tahun ini dan menjalani tahun ini dengan tekad untuk hidup dan menaati Tuhan dan firman-Nya. Kehidupan orang yang menaati firman-Nya akan sangat berbeda dengan kehidupan orang yang tidak menaati firman-Nya. Dan jika kita ingin berkat Allah di musim yang baru di tahun 2021, mari menaati firman-Nya. Firman Tuhan yang disampaikan kepada orang Israel melalui Musa waktu mereka masih ada di padang gurun, yaitu jangan membawa kebiasaan-kebiasaan orang Mesir, jangan melakukan dosa mereka, jangan meniru kejahatan mereka. Dan waktu kamu masuk ke tanah perjanjian, musim yang baru, tempat yang baru, berkat yang baru, jangan mengikuti kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pada hari ini, pada tanggal 3 Januari 2021, minggu pertama tahun 2021, saya ingin mengatakan ini kepada Bapak Ibu. Mari jangan kita membawa dosa, kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran di tahun 2020. Tinggalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita suka atau tidak suka, kita tidak bisa kembali ke tahun 2020. Apakah Bapak Ibu tidak suka tahun 2021, lebih suka tahun 2020? Kita tidak bisa mundur. Kita sudah ada di tahun 2021. Dan pada hari ini, mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel dalam Imamat pasal 18, izinkan saya mengatakan, mari Bapak Ibu, kita melupakan semua yang ada di tahun 2020. Jika tahun 2020 engkau gagal, kita gagal. Kita jatuh dalam dosa, kita melakukan sesuatu yang memberontak di hadapan Tuhan, kita melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, hidup kita mendukakan keluarga kita melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakiti orang-orang lain, yang menyakiti keluarga kita. Mari masuk tahun 2021 dan tidak membawa apa yang ada di 2020, tinggalkan, jangan bawa kebiasaan-kebiasaan itu. Segala kelemahan, kekurangan, segala dosa tinggalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari melangkah masuk ke tahun 2020 dengan dibebaskan dari semua ikatan-ikatan dosa dan kelemahan di masa lalu yang ada di tahun 2020. Mari masuk ke tahun 2021 tidak membawa kebiasaan apapun. Mari bertekad Bapak Ibu. Dan waktu kita masuk tahun 2021, ini musim yang baru. Dan Allah akan menyediakan berkatnya bagi kita. Tetapi perintah Tuhan sekali lagi adalah taat. Tuhan mengatakan jangan mengikuti kebiasaan orang Mesir. Jangan ikuti hidup sesuai dengan menurut kenajisan atau hidup dengan hidup yang najis seperti orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Tapi Tuhan mengatakan, tetapi engkau, kiranya engkau merenungkan firman-Ku, engkau menaati firman-Ku sepenuhnya, engkau menaati Aku. Semua apa yang Kuperintahkan kepadamu, engkau lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memasuki tahun 2021. Dan tidak membawa dosa dari 2020, kesalahan dari 2020. Mari kita melangkah masuk tahun 2021. Dan di tahun 2021 juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kesempatan, ada kemungkinan bagi kita untuk berbuat dosa. Ada kemungkinan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan. Ada kemungkinan bagi kita untuk memberontak kepada Tuhan. Karena di tahun 2021 pun kita akan diperhadapkan kepada tantangan, pergumulan, godaan, dan cobaan.
Di tahun 2021 juga kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Bisa orang-orang tersebut bisa membawa pengaruh buruk untuk kemudian kita tidak menaati firman Tuhan, tapi kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, kita melangkah di tahun 2021, jalani tahun 2021 dengan mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita bertekad untuk menaati firman Tuhan. Lebih lanjut Bapak Ibu, di dalam tahun 2021, jika kita ingin di musim yang baru ini mengalami berkat Tuhan, dan saya ingin mengatakan ini Bapak Ibu, ketaatan kepada Allah, hidup yang menghormati Allah, hidup yang menyembah Allah, menaati Allah dan firman-Nya adalah kunci kepada berkat Allah di musim yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika di tahun 2020 engkau banyak gagal, engkau banyak menderita, mari imani di tahun 2021 kita tidak menderita. Kita bangkit dari kegagalan, ada musim yang baru, ada pintu yang baru terbuka bagi kita. Dan firman Tuhan sudah jelas mengatakan, jika engkau menaati firman-Ku. Firman Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka engkau akan berhasil. Taati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini dalam Yesaya pasal 59. Nabi ini bernubuat kepada orang Israel bahwa tangan Tuhan itu bukan kurang panjang untuk menolongmu. Pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat seperti Allah tidak mendengarkan doamu. Allah tidak mengulurkan tangan untuk menolong engkau karena engkau terpisah dari Allah. Ada jurang pemisah antara engkau dengan Allah. Dan yang menyebabkan engkau terpisah dengan Allah itu adalah karena ada dosa dan pelanggaran yang kau lakukan. Yohanes 10 ayat 10, saya suka ayat ini Bapak Ibu. Yesus mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara mengenai penyebab penderitaan. Ada penderitaan oleh karena dosa, ada penderitaan oleh karena fakta bahwa kita hidup di dunia ini, tapi seringkali juga ada penderitaan oleh karena hukuman Tuhan. Jadi, Yesus mengatakan bahwa kalau kita membuka hidup kita kepada iblis, mengizinkan kuasa kegelapan masuk dalam kehidupan kita, mengizinkan dosa menguasai kehidupan kita, maka dosa dan iblis itu akan apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi mari kita membuka hidup kita kepada Kristus. Yesus mengatakan, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah berjanji kalau kita menerima Dia, kita akan memiliki hidup. Dan kehidupan orang-orang yang menaati firman Tuhan dan kehidupan orang-orang yang tidak menaati firman Tuhan, yang jauh dari Tuhan, itu akan sangat berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan menyebutkan ada 3 contoh dalam Alkitab mengenai orang-orang yang mengalami transformasi dalam kehidupannya dan menerima berkat Allah oleh karena menaati Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah Rahab. Rahab adalah perempuan sundal dari bangsa Yeriko. Bapak Ibu, kita tahu kisah ini bahwa Yosua mengirim pengintai untuk mengintai Yeriko. Dan kemudian perempuan sundal ini melakukan sesuatu, menyembunyikan pengintai itu. Dan kemudian oleh karena tindakannya yang baik ini, yang memberi pertolongan kepada pengintai dari Israel, maka kemudian Rahab dan keluarganya diselamatkan. Kemudian Rahab diterima menjadi bagian dari bangsa Israel. Dan kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca silsilah Yesus, bahwa kemudian kalau merunut dari silsilah Yesus, ternyata Rahab adalah salah satu dari daftar yang didaftarkan sebagai keturunan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Rahab seorang bangsa Yeriko. Dan bangsa itulah yang dikalahkan oleh orang Israel. Dia adalah seorang perempuan sundal.
Seorang yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kemudian pada satu titik dalam hidupnya, dia memutuskan untuk melakukan satu tindakan yang baik. Dan keputusannya untuk melakukan tindakan yang baik itu kemudian diperhitungkan sebagai kebenaran dan membawa musim yang baru dalam kehidupannya Rahab. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Rahab seorang bangsa kafir yang adalah musuh orang Israel. Dia adalah seorang perempuan sundal, tetapi oleh karena dia melakukan sesuatu untuk menaati Tuhan, melakukan satu tindakan bagi bangsa Israel, maka tindakannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan dia mendapat upah dari tindakannya. Seluruh bangsa Yeriko dibunuh habis, mereka tidak ada yang selamat, tetapi Rahab dan keluarganya. Sekali lagi, Rahab dan keluarganya selamat. Dan mereka bukan hanya selamat, Rahab kemudian diterima dan keluarganya diterima menjadi bagian dari bangsa Israel. Dan yang ketiga kemudian, dari Rahab lah kemudian turun-temurun akhirnya telusuri bahwa Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Rahab melakukan sesuatu tindakan yang baik, tindakan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pintu untuk dia masuk melangkah ke musim yang baru. Musim yang baru yang diberkati dengan masa depan yang baru. Masa depannya Rahab diubahkan 180 derajat. Yang dulunya seorang yang tidak berguna, kemudian Rahab menjadi berguna. Rahab kemudian mengalami berkat Tuhan oleh karena Allah ada dalam kehidupannya. Tindakan kebaikan yang dilakukan membuka pintu kepada musim yang baru dalam hidupnya. Kemudian yang berikut adalah bangsa Niniwe. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Niniwe, kita tahu ceritanya bahwa mereka melakukan kejahatan yang sangat mengerikan di hadapan Tuhan. Dan seringkali Bapak Ibu ketika kita membaca kitab Yunus, kita mulai menghakimi Yunus dan mengatakan, Yunus adalah nabi yang tidak taat. Betul, dia tidak taat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu tidak tahu alasan. Orang-orang yang dengan cepat mengatakan Yunus nabi yang keras kepala, yang memberontak. Dengan cepat kita menghakimi Yunus. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita memahami kondisinya, maka kita akan memahami kenapa Yunus menolak untuk pergi ke kota Niniwe. Karena Niniwe adalah bangsa yang jahat. Mereka adalah bangsa yang jahat, yang melakukan kekejian di mata Tuhan. Dan kalau mereka berperang dengan bangsa-bangsa lain, tawanan perang mereka akan aniaya dengan sangat mengerikan. Dan Bapak Ibu, ketika firman Tuhan datang kepada Yunus, apa firman Tuhan? Kejahatan kota Niniwe telah naik di hadapan Tuhan. Dan karena Allah begitu murka, maka Allah hendak memusnahkan seluruh bangsa itu. Tetapi dalam amarahnya Tuhan memusnahkan bangsa itu. Kemudian Tuhan mengatakan, oke Yunus, kamu pergi. Kasih karunia Allah nampak juga di situ. Allah katakan Yunus pergi. Pergi beritakan Injil ke orang-orang Niniwe. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yunus enggan pergi. Baik waktu memulai memberitakan firman kepada orang-orang Niniwe. Memberitakan berita hukuman dari Allah kepada orang-orang Niniwe. Bahkan Yunus enggan. Kemudian ketika terjadi kebangunan rohani, Yunus juga masih enggan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Niniwe, bangsa yang jahat, yang kejahatannya sudah naik di hadapan Tuhan. Dan kejahatannya itu memancing amarah Tuhan, dan amarah Tuhan seperti ingin mengulurkan tangan dan menghancurkan bangsa Niniwe. Seluruh bangsa itu dihanguskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi musim yang baru terjadi. Oleh karena Yunus taat untuk pergi. Walaupun ceritanya cukup panjang, akhirnya dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan berita dari Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Raja Niniwe, seluruh rakyatnya, bahkan ternak-ternaknya merendahkan diri, berpuasa dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Dan oleh karena bangsa Niniwe mendengarkan firman Tuhan, menaati firman Tuhan, dan membuat keputusan untuk tinggalkan jalan-jalan mereka yang jahat, akhirnya Allah tidak jadi menghukum mereka. Bangsa yang jahat, yang kejahatannya begitu mengerikan, tapi kepada bangsa yang jahat seperti Niniwe ini, kasih Allah masih terulur. Kasih Allah terulur dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, meninggalkan jalannya yang jahat dan menaati Tuhan. Itulah sebabnya Allah mengutus Yunus. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Yunus tidak bahagia dengan hasil pelayanannya yang spektakuler, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sekali lagi bukti kepada kita bahwa bangsa yang seharusnya dihukum,
bangsa yang kejahatannya mengerikan. Tapi ketika mereka meresponi firman Tuhan dan menaati firman Tuhan, merendahkan diri dan mohon ampun, maka bangsa itu mengalami perubahan. Bangsa itu masuk kepada musim yang baru. Mereka menjadi bangsa yang diberkati. Mereka tidak perlu lagi mengalami penderitaan oleh karena dicurahkan, karena Allah mencurahkan murkanya kepada mereka. Mereka tidak perlu mengalami penderitaan oleh karena murka Allah yang dicurahkan kepada mereka. Tapi kemudian mereka mengalami sesuatu yang baru, musim yang baru oleh karena mereka menaati firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, orang yang ketiga adalah Zakius. Kita tahu Zakius adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai yang mungkin melakukan banyak kejahatan, melakukan banyak korupsi, memungut lebih daripada pajak yang seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian seorang Zakius yang dibenci, pasti dibenci oleh seluruh orang, tetangganya membenci dia. Tetapi dalam hatinya ada kerinduan mengenal Yesus. Dan kita tahu ceritanya bahwa ketika Yesus masuk di kota di mana dia tinggal, Zakius ingin melihat siapakah Yesus. Dan kemudian Zakius mulai memanjat pohon. Dan di tengah kerumunan banyak orang, Yesus kemudian melihat ada seorang Zakius yang sedang haus akan keselamatan. Ada Zakius yang hatinya lembut, yang ingin mengalami pertobatan. Dan kemudian Bapak Ibu kita tahu kisah itu, Zakius mengundang Yesus ke rumahnya. Dan kemudian Zakius mengatakan dia akan mengembalikan semua uang kepada orang-orang yang dia telah tipu. Kalau dia merampas dari orang-orang sebelumnya, dia akan mengembalikan. Dan kemudian kita tahu juga Zakius membagi-bagikan hartanya kepada orang lain. Jadi ada transformasi dalam kehidupan, ada perubahan, ada musim yang baru dengan berkat yang baru dalam kehidupan orang-orang yang menaati firman Tuhan. Nah, mari kita melihat apa yang terjadi. Kehancuran, kerugian, kehidupan orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Orang yang mengizinkan dosa dan pelanggaran menguasai kehidupannya, dia akan menderita kehancuran, akan menderita kerugian. Contoh yang pertama adalah siapa? Adam dan Hawa. Oleh karena Adam dan Hawa lebih menaati, lebih mendengarkan godaan, tipuan dari iblis, dan mereka tidak mempercayai firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal Adam dan Hawa lebih mendengarkan kepada godaan dari iblis. Seperti Adam dan Hawa ini kurang mempercayai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya mereka kemudian melakukan sesuatu yang adalah pemberontakan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatakan kalau kamu lakukan itu, pada hari itu kamu akan mati. Dan mereka mengalami terpisah dari Allah. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sebagai manusia yang pertama. Dan kita mewarisi warisan dosa itu. Kita mengalami penderitaan di dunia ini oleh karena keputusan yang dilakukan. Keputusan yang dibuat oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Lihatlah Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti setiap hari mendengarkan bencana sana sini. Kejahatan aneh-aneh terjadi di sekitar kita. Kita menderita, ya. Sekarang kita menderita dengan COVID, ada orang-orang yang terpapar dengan COVID-19, ada yang meninggal dunia. Kita hidup di dunia yang seperti ini. Itu terjadi oleh karena apa? Keputusan yang dibuat oleh Adam dan Hawa untuk tidak menaati Tuhan. Dan kita kemudian menerima upah penderitaan itu sampai pada hari ini. Orang yang kedua, yang hidupnya mengalami kehancuran oleh karena dosa dan pelanggaran, yaitu adalah Simson. Simson adalah seorang nasir Allah, seorang hakim yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel secara rohani dan secara sipil. Bapak Ibu Saudara sekalian, Simson ini tidak taat, dia diurapi oleh Tuhan. Dia seorang yang diurapi Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Hakim-Hakim, di pasal-pasal yang mencatat mengenai Simson, ada beberapa kata bahwa berkuasalah roh Tuhan di atas Simson, maka hal-hal yang spektakuler terjadi. Jadi bahwa roh Tuhan itu berkuasa, roh Tuhan itu mengurapi Simson sehingga kemudian Simson bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam tugas kepemimpinannya sebagai hakim. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Simson tidak menjaga hidupnya untuk terus setia. Dia tidak menjaga jalan-jalan hidupnya untuk terus setia dan menaati Tuhan.
dia mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Simson? Dia mengalami penderitaan. Seorang yang hebat. Bayangkan dengan tulangnya singa ya. Tulangnya singa, dia membunuh berapa? Membunuh puluhan ribu orang Filistin. Dan Simson yang luar biasa ini, diurapi oleh Tuhan luar biasa. Kemudian karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, tidak menjaga jalan-jalan hidupnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Simson dibotakin, matanya dicungkil, dan bertahun-tahun dia kerja sebagai budak, menjadi tontonan yang ditertawakan. Dan kemudian dia juga harus mati, meninggal dunia di dalam gedung bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa Israel keturunan Abraham adalah bangsa pilihan Allah. Allah telah memilih bangsa Israel untuk melalui bangsa Israel ini menjadikan dia berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ingat janji kepada Abraham. Allah akan memberkati Abraham, membuat namanya masyhur. Dan kemudian Tuhan akan memakai Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Khususnya pada saat mereka mengalami pembuangan, diserang oleh bangsa Asyur dan bangsa Babilonia. Mereka menderita penderitaan yang luar biasa. Oleh karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak melaksanakan, tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan untuk melakukan tahun Sabat. 1 kali dalam 7 tahun. Selama 490 tahun. Selama 490 tahun orang Israel tidak merayakan tahun Sabat. Dan kemudian Tuhan menghukum mereka dan mengizinkan bangsa Asyur, bangsa Babilonia untuk menghukum mereka. Dan mereka berada di pembuangan selama 70 tahun. 70 tahun adalah 70 tahun di mana mereka tidak merayakan tahun Sabat. Dan Allah menghukum mereka dengan penderitaan yang sangat menyedihkan. Bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, berkat Allah itu sudah ada sama mereka. Berkat Allah itu sudah diberikan kepada Abraham. Berkat Allah dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Tapi mengapa kemudian mereka mengalami penderitaan? Oleh karena mereka tidak setia. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Di dalam perjalanan mereka kemudian menyimpang ke kiri dan ke kanan. Selalu melupakan Tuhan, bertobat kembali lagi, kemudian melakukan dosa lagi. Dan akhirnya penderitaan demi penderitaan mereka alami. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca kitab Hakim-Hakim dan melihat bagaimana kehidupan orang Israel pada masa zaman hakim-hakim, ada siklus di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang Israel mulai menyembah kepada penyembahan berhala, ketika orang Israel mulai melakukan dosa, hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa, memberontak kepada Allah, apa yang terjadi? Allah kirim bangsa lain, Allah kirim bangsa asing untuk menjajah mereka, menindas mereka, dan membuat mereka menderita. Kemudian setelah itu apa? Allah membangkitkan hakim. Ketika hakim kemudian mulai mengkhotbahkan, menyuarakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan supaya orang-orang Israel bertobat. Kemudian orang Israel bertobat. Dan ketika orang Israel bertobat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian musuh-musuh Israel dikalahkan. Dan beberapa kali dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim bahwa karena orang Israel, seluruh bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka bangsa Filistin itu tidak berani memasuki tanah Israel bertahun-tahun lamanya. Sepanjang orang Israel setia kepada Tuhan, sepanjang orang Israel menaati firman Tuhan, pada masa itu juga Allah akan memberkati mereka, Allah akan melindungi mereka, Allah akan menjadikan mereka saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya Bapak Ibu pada hari ini, pada minggu pertama tahun 2021, kita berkata bahwa aku yang ada dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru. Yang lama, apa yang terjadi tahun 2020, sudah lewat. Aku tinggalkan.
Dan kemudian sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu berkat Allah di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup dengan bagaimana Paulus, sikap Paulus terhadap masa lalu dan masa depan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 1-11. Berkaitan dengan masa lalu. Waktu Paulus bicara mengenai masa lalunya, apakah itu kesuksesannya, apakah itu kegagalannya. Paulus mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa lampau, apapun yang terjadi di masa lalu, apakah itu kesuksesannya, apakah itu ketenarannya, apakah itu kegagalannya, Paulus mengatakan semua itu adalah baginya adalah sampah dan semua itu adalah kerugian. Dan kalau Paulus memandang masa lalunya sebagai sampah dan itu adalah kerugian, pasti Paulus tidak lagi mau kembali ke masa lalu. Dia mau kata selamat tinggal. Kemudian ketika pada masa kini, Paulus mengatakan bahwa dia menikmati keselamatan. Keselamatan dalam penebusan Tuhan Yesus. Kemudian keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan kemudian dia menikmati pengenalan akan Kristus. Dia mengatakan pengenalan akan Kristus adalah keuntungan baginya. Dan kemudian apa tekad Paulus mengenai masa depan? Tekad Paulus mengenai masa depan adalah dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus mengatakan apa? Masa lalu itu sampah. Masa lalu itu sampah, masa lalu itu kerugian. Dan sekarang dia mengatakan, aku sekarang karena aku memiliki Kristus, aku mengalami penebusan oleh Kristus, maka aku adalah orang beruntung. Masa kini, aku adalah orang beruntung. Kemudian Paulus bertekad mengenai masa depan. Apa dia katakan? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan aku ingin bersekutu dengan dia. Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku sudah sempurna, aku sudah mencapai ketika bicara mengenai masa depan. Tapi Paulus mengatakan, ini yang kulakukan. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku melupakan sampah yang ada di belakangku. Aku melupakan kerugian yang ada di belakangku. Dan Paulus mengatakan, aku mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Jadi fokusnya ke depan. Aku mengarahkan diriku tidak akan noleh-noleh lagi ke masa lalu. Aku mengarahkan diriku kepada apa yang ada di depan. Kemudian apa Paulus mengatakan? Dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Paulus mengatakan, sampah, masa lalu itu sampah dan kerugian. Sekarang aku beruntung karena aku memiliki Kristus. Dan oleh karena aku merasa beruntung, aku memiliki Kristus. Ini yang kulakukan. Aku akan melupakan apa yang di belakang. Dan aku akan mengarahkan diriku kepada apa yang di depan. Dan aku akan berlari-lari. Aku akan berlari lagi. Aku akan bersemangat untuk hidup pada musim yang baru. Untuk hidup melayani Tuhan. Untuk hidup bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuki dan jalani tahun 2021 dengan tekad ini. Kalau firman Tuhan datang kepada orang Israel, jangan lakukan kebiasaan orang Mesir yang dulu engkau tinggal. Dan waktu engkau masuk ke tanah perjanjian, jangan engkau ikuti melakukan kekejian yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kanaan. Dan Paulus mengatakan, masa laluku adalah sampah dan kerugian. Dan hidupku sekarang beruntung oleh karena aku memiliki Kristus. Dan Paulus mengatakan, aku tidak perlu di masa lalu. Aku apa? Mengarahkan diriku kepada apa yang di depan. Dan aku akan berlari-lari. Berjuang untuk mempertahankan imanku. Berjuang untuk mengerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan kemudian supaya akhirnya aku beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari masuki dan jalani tahun 2021. Jika engkau ingin masuk di musim yang baru dengan berkat yang baru, mari hidup dengan menaati firman Tuhan. Mari tinggalkan masa lalu. Mari menganggap masa lalu adalah sampah. Menganggap masa lalu adalah kerugian. Dan mari memasuki tahun ini dengan hidup seperti Paulus, merasa beruntung. Memegang erat keselamatan itu.
bekerja keras untuk terus hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Dan berlari-lari, bersemangat dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bersemangat dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, selamat tahun baru. Mari menikmati berkat Allah di musim yang baru di tahun 2020. Allah telah menyediakan banyak berkat untukmu. Allah telah menyediakan banyak berkat bagimu. Banyak hal-hal yang indah yang akan Tuhan siapkan bagimu di tahun 2021. Mari datang kepadanya dan mari bertekad seperti Paulus. Mengarahkan diri ke depan. Berlari-lari sampai aku mencapai garis finish. Dan mari Bapak Ibu kita menaati firman-Nya. Taati firman-Nya. Hormati Tuhan. Layani Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada umat-Mu Israel. Untuk meninggalkan dosa-dosa dan pelanggaran. Untuk tidak hidup sesuai dengan kebiasaan orang-orang di Mesir. Dan waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, mereka tidak akan melakukan, tidak akan hidup seperti orang-orang yang ada di Kanaan. Dengan hidup yang keji di hadapan-Mu, melakukan hal-hal yang keji di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pertolongan-Mu tahun 2020. Dan Tuhan kami percaya jika Engkau Allah yang setia menolong kami di tahun 2020, Engkau juga Allah yang sama. Dan kami percaya Tuhan dengan iman bahwa tahun 2021 kami melangkah ke musim yang baru dengan berkat yang baru dari-Mu. Tuhan tolong kami, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang taat akan firman-Mu. Karena ada upah yang menanti, ada berkat yang menanti bagi orang-orang yang menaati firman-Mu. Bagi orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman-Mu. Dan bagi orang yang sungguh-sungguh mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayai keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Memberikan kami kehidupan yang baru. Dan menolong kami di dalam menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan. Bahkan aku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
naung ku berperangan oleh curahan darah Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Amin. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, izinkan saya membaca Yesaya pasal 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tahun 2021. Ini perjamuan kudus pertama yang kita lakukan. Dan mari, waktu kita mengingat Yesus, mengingat kematiannya yang membebaskan kita dari belenggu dosa, mengingat kematiannya yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita pengharapan. Dan mari kita arahkan iman kita kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena di dalam Dia ada pengharapan. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah Immanuel, yang senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mempersilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, silakan membagikan unsur-unsur perjamuan kudus ke anggota keluarga. Saya mempersilakan sekarang. Jika sudah membagikan unsur-unsur perjamuan kudus, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami. Engkau Allah yang berjanji menyertai kami. Engkau adalah Yehova Syama yang senantiasa bersama-sama dengan kami dan menyertai kami. Pada hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, dan perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan kasih-Mu yang terbesar yang Kau nyatakan dengan kerelaan-Mu mati di atas kayu salib. Mati menggantikan kami, supaya kami yang mati menjadi hidup. Kami yang tersesat menjadi ditemukan. Kami yang hidupnya rusak oleh karena dosa, dipulihkan oleh karena kematian. Bapa dalam surga, pada hari ini Tuhan, waktu kami melakukan perjamuan kudus ini, kami memulai tahun 2021 dengan iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pemilik kehidupan, pemilik masa depan. Dan kiranya waktu kami mengingat kematian-Mu Tuhan, kami mengingat kasih-Mu yang besar, kami akan melangkah dan menjalani tahun 2021 dengan penuh iman dan kepercayaan.
Kami tidak akan takut oleh karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kiranya iman kami dibangkitkan waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Bapak Ibu mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mengangkat cawan di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami baru saja selesai melakukan perjamuan kudus. Tuhan, kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mengingatkan kami akan kasih-Mu dan memberikan kami pengharapan untuk terus berharap kepada-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami menaikkan doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa Tuhan, memberkati jemaat Bethesda Ministry dan Anugerah Ministry. Engkau Allah Immanuel menyertai mereka memasuki tahun 2021. Kami berdoa juga buat pemerintah Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Pak Presiden Jokowi dan kabinet menteri. Kami berdoa juga Tuhan buat gubernur, wali kota, dan pemerintahan-pemerintahan lainnya yang ada di daerah. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka Tuhan. Memberikan mereka hikmat, memberikan mereka otoritas untuk mengurus bangsa ini, menangani situasi-situasi yang ada di bangsa ini Tuhan. Memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Memberikan hikmat untuk memilih vaksin yang terbaik. Memberikan hikmat di dalam pendistribusian vaksin dan pelaksanaan vaksin secara nasional di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa memberikan hikmat kepada pemerintah untuk menangani ekonomi di bangsa kami. Karena kami tahu bahwa bangsa kami juga mengalami kegoncangan di dalam ekonomi. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami memberkati mereka Tuhan. Kami memberkati pemerintah kami Tuhan. Kami memberkati orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami sungguh bangga bahwa kami menjadi bagian dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dan kami mengangkat iman kami kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang tidak terbatas dicurahkan di atas hidupmu, usahamu, dan keluargamu. Kiranya kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara engkau dan penyertaan Roh Kudus, Roh yang Maha Hadir menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku dengan melimpah. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Untuk berluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.